Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Karisma Darmayana Sution, mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, saya akan sedikit membahas tentang pertumbuhan perekonomian syariah di masa pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan nama dari penyakit coronavirus jenis baru yang ditetapkan statusnya oleh World Health Organization atau WHO sebagai pandemi. Biasanya, virus ini berawal dari pasar hewan liar Wuhan, Hubei, Tiongkok pada pertengahan Desember 2019. Banyak negara melakukan lockdown untuk pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Namun, tidak sedikit negara yang tidak menerapkan sistem lockdown tersebut. Karena adanya penyebaran COVID-19, sektor keuangan syariah global terancam seiring dengan penurunan pertumbuhan di negara-negara yang bekerja sama dengan Islam. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Venje Raharjo menyampaikan penyebaran COVID-19 telah mengguncang pasar saham secara global. Pergerakan pasar saham syariah telah menurun beberapa kali sejak kasus penyakit pertama ditemukan pada akhir 2019. Dampak wabah terhadap ekonomi yang dilaporkan dalam beberapa minggu ini disebut lebih besar daripada yang disebabkan oleh krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 2009. Kata Venje dalam closing remarks konferensi virtual CO Power Session Refinitiv, ini menandakan bahwa efeknya terhadap perekonomian tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Belum lagi, kebijakan pembatasan sosial dan fisik, perjalanan terbatas di seluruh dunia membawa fatalitas pada pasar keuangan. Namun demikian, kita harus menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi ini dan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi persoalan perekonomian syariah di masa pandemi COVID-19 diantaranya adalah pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung. Sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau mustahik, poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Basnas masih jauh dari harapan. Realisasi zakat di akhir tahun 2018 tercatat hanya 8,1 triliun, padahal potensinya mencapai 252 triliun. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lingked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf atau RSW khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf atau RIW, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketiga, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat bersamaan yang diupayakan peningkatan fokus pada social finance, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di samping komersial finance.
termaksud pengembangan marketplace untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini. Dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khusus di masa-masa lockdown karena pandemi. Pada akhirnya, jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf, atau CCR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali agregat demand dan agregat supply. Dalam kurva demand dan supply diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, selain hal-hal yang sudah kita bahas tadi, tetap jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Mari berdoa bersama agar wabah virus ini segera musnah dari muka bumi ini, terkhusus di negara kita tercinta. Amin. Demikian pembahasan singkat tentang pertumbuhan perekonomian syariah di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.